warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Bapak Ketua YMBU yang kami hormati, seterusnya kepada jajaran pengurus, kepada bapak-bapak, saudara-saudara, bedah materi pada pagi yang cerah ini. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, peluang untuk beramal ibadah, beramal soleh, mengukir bakti dan prestasi di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ruh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca sholawat, kita mendapatkan syafaatnya sejak di dunia ini sampai kepada hari akhirat, insyaallah. Baiklah, Bapak-bapak, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan berbicara atau akan berdiskusi tentang judul khutbah serta perangkat isinya untuk hari ini, yaitu yang berjudul ijarah atau ijaroh, yang arti maknanya di sini bisa kita katakan penyewaan atau upah. Bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Si kaya membutuhkan si miskin, sebaliknya. Si kuat membutuhkan si lemah, sebaliknya. Artinya bahwa kalau kita mempunyai harta, tetapi kita tidak mampu bekerja, sementara orang miskin yang membutuhkan dan dia mampu untuk bekerja. Inilah maknanya saling membutuhkan, saling mengisi di antara manusia. Maka di antaranya ada dengan cara yang namanya ijarah. Nah, untuk itu pembahasan kita masalah ijarah ini, pokok bahasanya yang pertama pengertian. Apakah yang dikatakan dengan ijarah itu? Kemudian hukum ijarah. Ini yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, syarat ijarah. Nah, tentu kita mempunyai sumber atau dalil, rujukan referensi. Maka dalilnya adalah diantaranya Quran surat Al-Kahfi ayat 77 dan hadis. Kemudian dalam satu kitab, yaitu yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, halaman 503. Nah, demikian tentang judul dan pokok bahasan kita pada pagi hari yang cerah ini. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama berpartisipasi untuk lebih baik dan lebih bagusnya kita nanti menyampaikan khutbah di depan jamaah. Untuk itu, pembahasan tentang judul ini, ijarah atau upah atau penyewaan, kita serahkan kepada asatid, yaitu yang sebelah kanan saya terlebih dahulu. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baiklah,
saya akan memberikan sedikit paparan terkait dengan judul yang akan kita suguhkan untuk khutbah Jumat kali ini, yaitu masalah ijarah, Ya. sewa menyewa. Namun di sini saya tidak menjelaskan pengertian, saya tidak menjelaskan rukun dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah setiap penyusunan materi tentu kita harus ada kata pengantarnya, muqaddimahnya, karena itu sebagai titian tercapainya sebuah judul yang akan kita berikan. Nah, saya di sini ingin menyampaikan muqaddimah saja, pengantarnya saja, bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lainnya bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah di antara hikmah ijarah dan juga sekaligus sebagai muqaddimah dalam penyampaian materi tersebut. Karena ijarah ini berhubungan dengan sewa menyewa, maka kalau dikhususkan banyak hal yang bisa disewakan, seperti kendaraan, tempat tinggal, pelayan dan selainnya. Sedangkan hal tersebut tidak semua orang bisa miliki. Tidak semua orang punya kendaraan, misalkan seperti itu. Tidak semua orang punya tempat tinggal, tidak semua orang punya pembantu dan yang semisalnya. Maka ketika kita tidak memiliki hal yang demikian, maka disinilah sebenarnya peran daripada ijarah. Kita bisa memanfaatkan atau menyewa yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Berarti di sini adalah hidup saling tolong menolong. Artinya ketika kita punya suatu anggapan, punya suatu keinginan bahwa hidup kita ini adalah saling tolong menolong, maka disitulah fungsi atau ijarah berperan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan orang bisa kita alami bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan daripada saudara kita, yaitu ustadznya sebelah kanan saya ini, yang memaparkan bahwa ijarah itu pendahuluan ataupun katakanlah pengantar daripada judul ini, supaya lebih menarik bagi jamaah tentunya. Maka beliau menyampaikan bahwa ijarah itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan tidak ada manusia yang sempurna, manusia itu membutuhkan orang lain. Sebagai contoh, katakanlah sewa menyewa, seseorang menyewa atau merental, bahasa sekarang merental kendaraan, mobil atau katakanlah kereta roda 2. Nah, inilah diantara contoh daripada ijarah itu. Dan kemudian barangkali ada ustadz yang sebelah kiri saya yang menambahkan tentang pendahuluan atau pengantar daripada judul khutbah kita ini. Untuk itu ustadz yang sebelah kiri saya, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala mukadimah kami serahkan kepada pendahulu. Kita masuk saja kepada pembicaraan kita masalah pendahulu ya. Dalam judul ini, kalau saya menanggapi, ijarah ini adalah suatu perbuatan yang kita mengimplementasikan, yaitu dari ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kalimat atau ayat Al-Quran ini
salah satunya bisa kita lakukan dengan masalah ijarah. Karena dalam ijarah ini salah satunya untuk bisa menghindarkan unsur riba. Kenapa demikian? Kalau memang belum mampu, orang tidak perlu berhutang dulu. Tapi bisa menyewa barang yang mahal, tapi dengan harga yang murah, karena disebab sewa. Seperti mobil yang belum bisa kita mampu untuk membelinya dengan tidak berhutang dengan masalah riba, tapi kita bisa memiliki atau mempergunakan mobil dengan menyewa. Oleh sebab itu, kita serukan kepada orang yang mempunyai harta juga agar tidak memberikan sewa yang mahal, dan sifatnya harus bisa saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Karena di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, karena ini ada unsur syariatnya, ini rasanya kita taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ada unsur takwanya. Dan di dalamnya juga ada unsur manfaat dunia dan akhirat. Artinya dunia kita mendapatkan upah atau manfaat, tapi di akhirat juga kita mendapatkan pahala dari ijarah ini. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan untuk menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri bahwa beliau menyampaikan tentang ijarah itu dalam konteks tolong menolong, bantu membantu. Nah, yang sebetulnya yang dimaksud di sini sebetulnya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada jamaah untuk menarik perhatian mereka, apa sih ijarah ini? Nah, kenapa kita membahas judul ini? Nah, ada yang menarik tidak? Nah, ini. Jadi untuk lebih tuntasnya menjelaskan hal ini, baiklah masuk kita kepada poin yang pertama, yaitu pengertian ijarah. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk kita kepada definisi atau pengertiannya. Tadi pendahuluan sudah disampaikan oleh Buya di sebelah kiri saya, luar biasa. Memang biasanya kita khutbah itu membahas tentang ibadah atau akhlak. Tapi alhamdulillah kali ini kita disuguhkan dengan judul yang luar biasa, yaitu sisi muamalah dalam Islam. Dan ini memang masih banyak yang kita belum paham. Jangankan jemaah kita, barangkali kita juga belum sempurna secara paham. Karena ini nanti terkait dengan bagaimana kita bertransaksi di lapangan. Maka apa itu definisi ijarah? Ijarah secara sederhana adalah menurut syariat syar'i, ijarah adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi. Artinya yang kita sewa itu ada manfaatnya. Nanti makanya ada kriteria ataupun syarat-syarat sesuatu itu boleh kita sewa. Dalilnya kalau di grup saya tengok ada surah Al-Kahfi ya. Tapi sebetulnya banyak dalilnya nih, termasuk juga di surah, kalau saya tidak salah di surah At-Talaq ya, fa in ardaqna fa'atuhunna ujurahunna gitu. Apabila istri-istrimu menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah ujrohnya atau upahnya. Artinya hukumnya ini memang wajib. Maka ijarah ini memang sangat penting untuk kita sampaikan kepada jamaah. Dan ijarah ini nanti akan bermacam-macam. Contohnya ijarah yang untuk
manfaat benda atau barang, ada ijarah untuk manfaat perbuatan. Seperti kita membawa sepeda motor bocor umpamanya di tengah jalan, kita membawa kepada tukang tambal ban. Sebetulnya dia bukan pekerja kita, tapi kita menggunakan jasanya. Kemudian nanti ijarah untuk manfaat orang. Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Buya yang di samping saya, misalnya seperti pegawai, karyawan, pembantu atau pembantu rumah tangga. Jadi ini memang harus hati-hati kita, termasuk kita yang punya perusahaan atau yang punya usaha. Jangan sampai kita mempekerjakan orang lalu kita tidak bayar upahnya. Dan mohon maaf, ini sekarang banyak, kalau bisa ndak usah di skip aja nanti Ustadz. Perusahaan-perusahaan yang nakal, jadi barang yang dijual, umpamanya terjual 10% untuk kamu. Sementara kalau ndak terjual maka dia ndak mendapat gaji. Padahal sebulan dia udah mutar-mutar menawarkan barang ini, menjadi sales. Jadi ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada ancamannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah, orang tersebut salah satu orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu saja barangkali untuk sekedar tambahan. Tambal ban. Kalau tambal ban ini sudah termasuk jual beli di sini. Bukan ijarah lagi, tetapi yang berhubungan dengan ijarah tentu yang bersangkut yang punya kereta yang kita rental. Bagaimana perhitungan pertamanya? Ini harus kita jelaskan di pengertian, supaya menyempurnakan pengertian itu. Apakah yang dikatakan dengan ijarah? Jadi secara pengertian, definisi, baik itu definisi secara lugawi maupun istilahan. Untuk itu kepada Pak Imam kita silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengertian ijarah menurut bahasa, yaitu dari kata ajrun, artinya adalah upah. Kemudian saya mengutip ini dari jumhur ulama ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun dan syarat ijarah ada 4. Yang pertama, Ini mohon maaf ya, ini kita belum membahas tentang syarat. Iya. Kita dari fokus dulu. Secara etimologi tadi al-ajrah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upahnya. Dalam pengertian terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Menurut Imam Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah, dari teori ke praktek, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita harus lebih perhatikan lagi, yaitu tentang akad. Ini akad atau kesepakatan antara dua belah pihak dalam hal sewa menyewa. Sesuai dengan kesepakatan itu tentang biaya yang disepakati di dalam ijarah itu. Ini harus perlu kita perhatikan lagi nanti. Nanti mungkin Bapak Ketua kita akan menjelaskan lebih terang. Baiklah, saya rasa cukup untuk sekedar pengertian sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita tadi, yang sebelah kiri sebelah kanan. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Katakanlah di sini poin yang kedua, yaitu tentang hukum ijarah. Apakah hukum ijarah tersebut di dalam Islam? Untuk itu kepada Ustadz kita yang sebelah kanan disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya singgung sekilas dalil dari ijarah ini, yaitu di surah At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Apabila mereka menyusukan untukmu anak-anakmu, maka berilah
upahnya. Jadi dari sini kita lihat fa'atuhunna ujurahunna, ini berarti fi'il amar. Kalau fi'il amar berarti hukumnya wajib. Maka ketika kita menyewa barang atau menggunakan jasa orang lain, setelah kita gunakan maka itu wajib kita berikan upah ataupun ujrohnya. Ini hampir mirip dengan jual beli sebetulnya. Kalau dalam jual beli itu namanya saman, ya perpindahan barang. Kalau dalam ujroh ini asas kemanfaatan. Umpamanya kita menyewa mobil, ada mobil Ustadz Regar, mobil Avanza umpamanya. Maka kita sewa, harus ada akadnya. Nanti ini dibahas dalam rukun. Itu saja. Jadi legalitasnya ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini ya ada ancaman bagi orang yang tak mau membayar upah para pekerja. Salah satunya adalah bahwa Allah akan memusuhinya di hari kiamat. Ada 3 orang yang akan dimusuhi pada hari kiamat. Salah satunya orang yang sudah mempekerjakan orang lalu dia tidak membayar upahnya. Ini saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum. Ini. Hukum daripada ijarah itu di dalam Islam. Artinya bagaimana pandangan Islam tentang ijarah itu, hukumnya bagaimana? Jadi menurut pandangan Ustaz kita sebelah kanan tadi adalah wajib. Jadi ini wajibnya, bagaimana wajibnya ini? Kan gitu. Apakah wajib dia upah mengupah atau tidak? Atau setelah dia bekerja baru wajib dibayar atau bagaimana? Yang kita maksud di sini adalah sifat atau hukum dasar. Hukum dasar daripada ijarah itu apa? Kan gitu. Ini yang untuk itu saya minta lagi untuk Ustaz kita yang sebelah kiri untuk Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Yang kedua, masuk kepada hukum hijrah. Hukum hijrah itu adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan orang lain, maka perlu di sini ditetapkan sesuatu yang mengikat sifatnya, yaitu kita kenal dengan syarat. Maka apakah syarat-syarat daripada jarah itu dalam pandangan Islam? Untuk itu kepada Ustaz kita yang sebelah kanan saya, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pembicaraannya lebih kepada hal fikih yang sifatnya muamalah, jadi tidak bisa diargumentasikan pendapat kita. Tentu kita banyak membaca referensi kan. Iyalah. Syarat dan rukun ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balik dan berakal sehat. Artinya balik, dewasa. Tanda orang itu dewasa menurut berapa keterangan umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriah atau sudah haid, itu. Kemudian berakal, tentu orang yang gangguan akalnya alias orgil, orang gila mungkin tidak termasuk kategori ini. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Ini jelas ketentuannya ya, tidak ada paksaan oleh siapapun, memang dari keinginan hatinya. Kemudian yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Artinya apa? Kalau misalkan saya punya kendaraan yang berupa mobil, ingin saya rentalkan kepada orang lain, tentu ya mobil
saya pribadi, jangan sampai nanti tanpa sepengetahuan ustaz saya di sebelah kan, saya sewa pula atau saya manfaatkan mobilnya untuk disewakan tanpa sepengetahuan juga. Itu juga dilarang. Kecuali memang ada amanah dari beliau, tolong Pak Ustaz rentalkan mobil saya, mungkin ada teman-teman Ustaz yang bisa, ini dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita menyewa, pas kali kita pertama menyewa, bagaimana keadaan barangnya mesti kita pantau. Kalau misalkan kita menyewa mobil ya utuh, kaca spionnya lengkap, bannya masih utuh, bempernya masih dalam keadaan baik, jangan sampai nanti selesai disewa rupanya kacanya pecah, lalu kemudian bannya agak tergores dan lain sebagainya. Ini mesti diperhatikan. Jadi bagaimana kita menyewa pertama kondisi barang itu baik, ketika dikembalikan juga dalam keadaan baik. Jadi sebenarnya syaratnya ini banyak nih, ada beberapa nih. Kemudian yang terakhir di sini yang keenam ya, 5 tadi sudah. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebut dengan jelas ya. Jadi kalau misalkan kita contoh saja seperti merental mobil tadi, berapa hari? 1 hari kah? Seminggu kah? Sebulan kah? Mesti harus disebut dengan jelas supaya nanti bisa dibaca berapa upah yang akan dikeluarkan bagi penyewa. Jangan sampai kita menyewa 3 hari misalkan, tahu-tahu sampai sebulan, atau kadang mobilnya nggak balik-balik. Ini juga bahaya. Jadi beberapa ketentuan ini yang mesti kita pahami terkait masalah ijarah atau sewa menyewa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah kanan yaitu tentang syarat-syarat ijarah. Nah, untuk melengkapi sedikit lagi, saya rasa bisa boleh ditambahkan dengan ustadz kita yang sebelah kiri yang berhubungan dengan syarat. Sama dengan syarat hukum jual beli. Artinya syarat yang harus yang tidak boleh dihilangkan itu, yang diijarah itu harus yang halal, benda yang halal. Maksudnya yang kita sewa atau yang disewakan ini sesuatu yang dihalalkan Allah. Jadi mungkin kalau disusukan sama orang Yahudi mungkin nggak boleh, kira-kira gitu. Itu. Syaratnya harus halal. Itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tentang ijarah pada pagi hari yang indah ini, bahwa sudah jelas bagi kita tadi bagaimana tentang syarat-syaratnya yang disampaikan oleh ustaz kita. Cuman ini harus perlu juga diperhatikan tentang halalnya ini. Nah, halal yang dipinjam ini bagaimana sifatnya, apa modelnya, ini harus lebih jelas lagi halal haramnya itu. Ya kalau bisi itu gimana ini hukumnya kan, halal atau haram ini bisi, kan gitu. Ya, jadi yang jelasnya itu harus kita perhatikan lagi. Di antaranya tadi seperti kita menyewa, katakanlah merental mobil, kemudian mobil itu sudah jelas dengan syarat-syaratnya, barangnya jelas, ada kesepakatan, ada tengah waktunya, sudah jelas kan? Nah, itu boleh kita sewakan kepada orang lain atau tidak? Ini pun perlu lagi dibahas ini. Untuk itu kepada ketua kita itu Bapak Zul Siagi.